Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo deh viewers, jumpa lagi dengan kita Daya Channel. Di video kali ini kita mau sharing vlog perjalanan umroh kita di awal bulan Ramadan 2025. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk berkunjung ke Baitullah pas bulan Ramadan ini. Kita ambil umroh yang 9 hari berawal dari kota Madinah, dan di hari keempat nanti kita akan menuju ke kota Mekahnya. Nah, ini perjalanan kita pagi-pagi buta dari kota Karawang menuju Bandara Soekarno-Hatta, karena disuruh ngumpul dari travelnya itu jam 3-an ya untuk pengarahan dan persiapan segala macam. Terus gak lama juga udah memasuki waktu sahur, jadi kita sahur dulu di sini, dan ini udah include juga ya dari travelnya. Dan tepat jam 6 pagi kita beserta rombongan mulai check-in. Setelah itu langsung menuju ke gate 5 karena pesawat kita ada di gate 5. Dan jam 7.55 kita siap-siap boarding. Perjalanan kita kali ini dari Jakarta menuju Madinah cukup memakan waktu ya, yaitu sekitar 9 jaman. Dan fasilitas yang ada di dalam pesawat ini juga cukup memadai untuk kita istirahat, seperti ada selimut, bantal, dan juga headset. يمنع استخدام الأجهزة شحن البطارية المتنقلة أو بنك الطاقة وبطارية. Dan 1 jam sebelum kita landing, kita dikasih makanan dari maskapainya untuk menu berbuka puasa nanti. Walaupun sebenarnya buka puasanya tuh masih lumayan lama ya di Madinah, karena waktu Saudi itu mundur sekitar 4 jaman dari waktu Indonesia, yang seharusnya di Indonesia tuh udah jam buka puasa, tapi di sini di Madinah masih jam 2 siang. Ladies and gentlemen, we are just landed at Prince Muhammad bin Abdulaziz International Airport. Welcome to Medina. Please remain seated until we exit our final parking position and the fasten seat belt sign is off.
Alhamdulillah akhirnya kita sampai dengan selamat di Bandara Prince Muhammad Abdulaziz Madinah setelah 9 jam ya perjalanan di udara. Dan dari sini kita melewati dulu imigrasi, habis itu kita tinggal nungguin proses kopernya yang udah diurus juga oleh travelnya. Dan sekitar jam 5-an akhirnya kita meninggalkan area bandara dan mulai menuju ke hotelnya. Untuk perjalanan ke hotelnya itu sekitar 30 menitan aja dari Bandara Madinah. Akhirnya tepat di jam setengah 6 sore waktu Madinah kita sampai di hotelnya. Ini dia nama hotelnya yang akan kita nginepin selama 4 hari 3 malam ya di kota Madinah. Letak hotelnya berada di seberang persis area Masjid Nabawi. Jadi alhamdulillah akses kita untuk beribadah ke Masjid Nabawi itu deket banget deh viewers. Dan setelah pembagian kunci kamar di lobi tadi, sekarang waktunya kita menuju ke kamar. Dan kita dapat kamarnya tuh di lantai 9. Oh ya, dari awal kita masuk hotel sampai ke lantai kamar kita ini, aroma wangi hotelnya tuh ciri khas banget deh viewers. Wanginya tuh nggak pernah kita temuin ya di hotel-hotel Indonesia. Ini dia kamar kita ambil tipe kamar untuk kapasitas 2 orang. Komplementari yang disediakan di sini juga cukup lengkap, selain air mineral, ada coffee makernya juga. Di bawahnya disediakan teko listrik untuk ngeteh. Terus di bawahnya juga terdapat mini kulkas. Terus di sampingnya isi lemarinya juga ada ekstra bantal, disediakan sepasang bathrobe. Di bawahnya ada sendal juga dan disediakan setrikaan juga di sini deh viewers. Terus di sebelahnya ada ekstra selimut, disediakan sejadah dan Al-Quran juga. Terus di bawahnya ada safety box-nya. Terus di sini juga disediakan layanan untuk nge-laundry-nya. Untuk colokan listrik di sini tuh bentukannya colokan 3 gitu deh viewers. Jadi nggak sama ya kayak di Indonesia. Oleh karena itu jangan sampai lupa kalau kesini kalian bawa colokan 3-nya dari Indonesia. Nah ini dia view dari kamar kita. Alhamdulillah kamar kita tuh dapet yang di depan ya. Jadi dari sini kita bisa melihat sedikit area Masjid Nabawinya. Terus lanjut kita spill bagian kamar mandinya. Untuk area mandinya menggunakan bathtub dan udah ada water heaternya juga di sini. Untuk water heaternya di sini juga stabil ya, nggak perlu nunggu-nunggu lama proses air hangatnya. Terus untuk handuknya juga lengkap, disediakan untuk handuk badan dan muka. Dan untuk toiletnya di sini juga normal ya kayak di Indonesia, ada bidetnya. Untuk toilet terisnya juga sangat lengkap, selain sabun, sampo, dental kit, disediakan juga shower gel, conditioner, body lotion, dan juga disediakan cukuran jenggot untuk laki-laki. Terus yang terakhir di sini juga disediakan hair dryernya deh viewers.
Dan sekarang kita menuju ke restorannya untuk berbuka puasa. Jadi waktu buka puasa di Madinah itu jam 6:30 ya viewers. Untuk isyanya itu jam 8:30, jadi lumayan ya jarak dari maghrib ke isya. Makanya banyak jamaah di sini selepas sholat maghrib di Masjid Nabawi pasti pada balik dulu ke hotel untuk makan malam. Sehabis itu baru balik lagi ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Nah, menu makanan yang disajikan di sini kita lihat kebanyakan ciri khas makanan Arab, Turki, dan India ya. Untuk makanan Asianya terbilang gak ada di sini, tapi alhamdulillah rasa makanannya enak-enak semua dan cocok di lidah kita deh viewers. Dan ini dia suhu malam harinya di kota Madinah. Selepas sholat raweh semalam kita langsung istirahat ya deh viewers. Dan sekarang kita sahuran dulu di sini. Ini tuh sekitar jam 3:30 pagi ya. Dan waktu subuhnya itu di sini sekitar jam 5:30 pagi deh viewers. Nah, ini suhu pagi harinya kota Madinah semakin dingin. Alhamdulillah ya, kita kesini tuh masih merasakan musim dinginnya kota Madinah. Selesai subuhan, sekarang kita mau kasih lihat nih ke daya viewers jarak dari hotel kita ke Masjid Nabawinya. Nah, ini dia patokannya, letak hotel kita tuh dekat banget dengan pintu 329. Dan ini dia, kita udah di pelataran Masjid Nabawinya. Alhamdulillah pas juga kita bisa lihat payung-payung yang ada di pelataran masjid ini tuh mulai terbuka. Jam 7:30 kita beserta rombongan menuju ke Rodoh untuk ziarah ke makam Rasulullah. Selain itu kita juga bisa melihat mimbarnya Nabi Muhammad ya di sana. Jadi Rodoh ini merupakan salah satu tempat paling istimewa di Masjid Nabawi dan juga merupakan tempat mustajab untuk berdoa. Nah, untuk masuk ke Rodoh ini kita harus punya tasreh dan alhamdulillah untuk dapetin tasrehnya udah diurus juga dari travelnya. Dan selama berada di dalam Rodoh itu, masing-masing rombongan cuma diberi waktu sekitar 15 menitan aja deh viewers. Selesai mengunjungi Rodoh, sekarang kita dan rombongan diajak untuk berbelanja oleh-oleh dan ini tempatnya juga masih di sekitaran Masjid Nabawi ya. Untuk kisaran harganya di sini bervariatif deh viewers. Mulai dari 1 real sampai 20 real yang murah-murah itu juga ada. Dan untuk pembayarannya selain menggunakan uang real, pedagang di sini juga rata-rata mau ya menerima uang rupiah. Jadi nggak perlu khawatir kalau uang realnya habis, bisa gunain uang rupiahnya. Atau yang menggunakan ATM juga bisa, yang penting di ATM-nya itu ada logo Visa atau Mastercard-nya. Dan uniknya lagi, rata-rata pedagang di sini tuh juga bisa menggunakan bahasa Indonesia deh viewers. Selesai belanja sambil arah balik ke hotel, kita mampir ke tempat jajanan yang lagi viral di kota Madinah, yaitu Karak Express. Jadi ini tuh salah satu restoran cepat saji yang menyajikan makanan Timur Tengah seperti shawarma, crispy chicken, dan ada menu karinya juga. Untuk harganya juga masih affordable. Nah, ini kita beli yang paket crispy chickennya, isinya tuh udah dapat pat ayam, kentang, roti, ada garlic mayo, dan sausnya juga. Untuk porsinya ini lumayan banyak, kita makan berdua aja pas ya kenyangnya. Untuk rasanya mirip-mirip kayak chicken crispy pada umumnya
umumnya yang ada di restoran cepat saji lainnya. Pokoknya rekomen banget untuk kalian coba kalau lagi di kota Madinah. Selain itu kita juga cobain coklat Dubai ala kota Madinah yang lagi viral ya. Kita beli di toko oleh-oleh tadi. Untuk rasanya buat yang gak begitu suka manis, menurut kita ini tuh masih aman ya. Coklatnya tuh gak bikin enak. Terus yang paling kita suka ini rasa pistachio-nya, ada gurih-gurihnya gitu deh viewers. Sekitar jam 6 sore kita udah ada di pelataran Masjid Nabawi lagi untuk siap-siap melaksanakan sholat maghrib. Ini salah satu rutinitas wajib ya kalau lagi di sini, minimal 1 jam sebelum azan kita tuh udah sampai di sini. Kalau nggak gitu kita bakal susah untuk dapetin sholat di dalam masjid maupun di pelatarannya. Dan sekalian kita juga mau spill menu takjil yang dikasih oleh petugas Masjid Nabawi untuk para jamaah yang sholat di sini. Nah ini menu takjilnya ada kurma, yogurt, sama bubuk kari gitu. Jadi cara makannya, kari dan kurmanya tuh dicampur ke yogurtnya. Untuk rasanya pas pertama kali makan emang agak aneh ya di mulut karena nggak terbiasa. Tapi lama-kelamaan jadi enak deh ya viewers. Perpaduan rasa manis kurma, asam yogurt, dan karinya tuh masih nyambung ya di mulut. Di hari ketiga sekitar jam 7 pagi kita siap-siap mau melaksanakan perjalanan city tour, mengunjungi Masjid Quba, kebun kurma, dan ziarah ke Jabal Uhud. Sesampainya di sini kita melaksanakan sholat 2 rakaat dan sejarah dari Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah saat pertama kali menginjakkan kakinya di kota Madinah. Setelah dari Masjid Quba, sekarang kita menuju ke kebun kurma dan di sini kita bisa berbelanja oleh-oleh lagi deh viewers. Ayo, seraka. Jabal Uhud atau Gunung Uhud merupakan saksi bisu dari peperangan antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin Quraisy dan telah menggugurkan 70 syuhada diantaranya paman Nabi Muhammad yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, dan di tempat inilah juga 70 syuhada sahabat Rasulullah yang syahid dalam peperangan dimakamkan. Selesai dari city tour, kita balik lagi ke hotel untuk istirahat sebentar. Terus abis sholat asar, kita mampir ke supermarket Bin Daud. Tempatnya tuh masih di sekitaran hotel kita ya. Dan di sini kita mau beli sedikit cemilan untuk sendiri. Dan ternyata ya kita lihat-lihat harganya di sini tuh jauh lebih murah deh ya viewers ketimbang di pusat oleh-oleh. Habis itu, mumpung masih di sini, kita mau beli makanan viral lagi, yaitu Al-Baik, yang udah lama banget kita lihat di sosial media. Akhirnya, alhamdulillah ya, sekarang bisa kesampean cobain sendiri. Dan karena di sini cuma ada yang paketan nuggetnya, jadi kita beli yang ini. Isinya tuh sama kayak karak chicken kemarin, ada kentang, roti, mayo garlic, dan sausnya. Porsinya juga sama, banyak, jadi bisa buat berdua orang. Dan untuk harganya, sepaket ini tuh 18 SAR deh viewers. Untuk rasanya ini tuh enak deh viewers, ada sedikit sentuhan bumbu Arabnya di daging nuggetnya, jadi ciri khas sendiri gitu ya, ngebuat beda dari yang lain.
Dan ini cemilan-cemilan yang tadi kita beli di supermarket Bin Daud. Dan selain tempat belanja oleh-oleh yang tadi kita spill, di samping persis hotel kita pun juga ada ya deh viewers, pedagang-pedagang yang menjual souvenir untuk oleh-oleh. Jam 8 malam, sekarang waktunya kita persiapan sholat taraweh. Dan karena ini malam terakhir kita juga di kota Madinah, sekalian kita mau spill suasana menjelang sholat taraweh di Masjid Nabawi. Kurang lebih seperti ini ya deh viewers, suasana dari awal kita datang sampai malam ini. Oh ya, selain harus datang lebih awal 1 jam sebelum azan kalau mau dapat tempat di dalam Masjid Nabawinya, tips lainnya bisa kalian coba kalau di sini lagi high season. Usahain datangnya tuh jangan bergerombol, kalau memungkinkan bisa sendiri, mending sendiri. Karena biar bisa nyempil-nyempil masuk ke dalam gitu deh viewers. Apalagi kalau udah 30 menit mendekati azan, banyak jalur tuh yang ditutup. Dan alhamdulillah ya, cara ini tuh berhasil di aku pribadi, walaupun datangnya tuh di jam-jam mepet azan. Selesai sholat taraweh, kita langsung balik ke hotel untuk istirahat. Karena besok pagi kita harus sudah berangkat menuju kota Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Untuk video part Mekahnya ada di next video. Terima kasih yang sudah nonton vlog kita sampai habis. Jangan lupa di subscribe dan juga follow akun Instagram dan TikTok kita. So see you next time di traveling kita berikutnya. Bye bye.